Oke, udah. Nah, jadi materi pertama hari ini tuh kita bakal bahas ilfo. Ilfo, apa sih sebenarnya ilfo ini? Nah, di sini aku udah ada penjelasan. Ini dalam bahasa Prancis ilfo itu yang di bawahnya gue kasih tanda petik. Ilfo itu sebenarnya terjemahannya penjelasannya adalah marque une nécessité atau marque une obligation. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ilfo atau penggunaan dari kata ilfo ini sebenarnya adalah penanda sebuah kebutuhan atau sebuah keharusan. Jadi biasanya orang kalau pakai ilfo itu karena dia ingin menjelaskan sesuatu yang dia butuhkan atau sesuatu yang harus dilakukan. Bentar ya. Oke. Jadi kata fo sendiri sebenarnya dia dari kata dasar valoir. Nih ya. Jadi fo itu dari kata dasar valoir. Penggunaannya itu otomatis dan hanya, ini penting di highlight ya, otomatis dan hanya dengan subjek il. Ini penting banget karena dalam bahasa Prancis, valoir, kata kerja valoir, itu subjeknya cuma satu, yaitu il. Jadi dia nggak ada je, tu, vous, nous, itu nggak ada. Penggunaan kata valoir itu cuma menggunakan subjek il. Maka di sini kan penggunanya otomatis dan hanya dengan subjek il. Jadi ibaratnya kalau pakai kata fo, itu pasti pakai subjek il. Makanya dalam penggunaannya, makanya di sini kan kalau kalian lihat judulnya, maka judulnya adalah ilfo. Karena memang itu udah sepaket gitu. Kalau nggak ada je fo atau tu fo atau nu, fosong, tuh nggak ada. Ini cuma ada il satu doang. Dan dalam bahasa Indonesia, ilfo itu biasanya dapat diartikan harus. Jadi simply ilfo itu artinya adalah harus. Harus aja, harus tok gitu, nggak ada yang lain. Maksudnya gimana? Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia nih, dalam bahasa Indonesia, konteks kalimatnya tuh misalnya kayak 3 kalimat yang udah aku kasih contoh. Misalnya nih, harus minum setelah makan. Atau harus berolahraga agar tubuh sehat. Harus belajar agar pintar. Jadi makna harus makna harus dari kata ilfo itu konteksnya seperti ini. Kayak harus minum setelah makan, harus berolahraga agar tubuh sehat, dan saya harus belajar agar pintar. Jadi ilfo itu artinya adalah harus. Gitu ya. Jadi itu adalah terjemahan dari kata ilfo. Harus. Oke. Ntar ini aku screenshot dulu. Oke. Gitu ya. Untuk Vinda nggak apa-apa baru masuk, ntar aku jelasin lagi habis ini ya. Jadi basically ilfo itu artinya adalah harus. Dan yang perlu diingat adalah ilfo itu subjeknya cuma satu, yaitu il. Penggunaannya itu otomatis dan hanya menggunakan il. Ilfo, makanya dia ilfo. Oke, nah sekarang kita coba lihat kalau dalam bahasa Prancis penggunaannya seperti apa sih.
Oke, jadi pola penggunaan ilfo. Jadi ilfo itu biasa penggunanya ada 2 jenis. Ya, jadi yang nomor 1, biasanya polanya adalah ilfo bla 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 pour bla bla bla. Yang ini ya. Ilfo bla 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 pour bla bla bla. Ini kalau terjemahnya biasanya harus titik-titik agar titik-titik. Misalnya kayak yang tadi harus minum, misalnya harus berolahraga agar sehat. Tuh polanya kayak gitu. Atau biasanya dibalik. Sebenarnya ya nggak ada masalah. Ini ibaratnya kayak kata agarnya di depan. Jadi purnya itu di depan. Pour bla bla bla, il faut bla bla bla. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan kurang lebih sama-sama bisa dibalik. Antara kita bisa bilang harus berolahraga agar sehat atau agar tubuh sehat harus berolahraga. Jadi pola yang pertama adalah il faut titik-titik pour titik-titik. Atau dibalik pour titik-titik il faut titik-titik. Sedangkan pola yang kedua itu simply il faut aja. Jadi ya udah nggak ada kata purnya. Jadi di sini nggak ada kata pour. Ini kata pour di sini nggak ada. Ibaratnya di pola yang kedua kata pour itu nggak ada. Jadi cuma il faut aja. Il faut bla 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 bla. Nah di sini aku kasih contoh kalimat dalam bahasa Indonesia ada 2 ya. Jadi yang nomor 1 ini pola yang 1. Yang kalimat 2 itu pola yang 2. Misalnya kalimat yang pola 1. Harus bla 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 agar bla bla bla. Dalam bahasa Indonesia misalnya harus belajar agar pintar. Gitu kan. Atau tadi harus berolahraga agar sehat. Sedangkan pola yang kedua, ya udah dia cuma ada kata harus aja. Misalnya, harus membayar parkir ketika keluar dari mall. Ini kan ya udah ini kan satu kalimat doang cukup, nggak perlu pakai agar bla bla bla, nggak perlu. Kayak harus membayar parkir ketika keluar mall. Jadi harus doang, harus titik-titik sampai selesai. Kalau yang pola yang pertama biasanya dia identik seperti ini, harus titik-titik agar titik-titik. Jadi secara umum sebenarnya ilfo itu penggunanya ada 2 jenis. Itu ya. Yang harus titik agar titik atau harus terus penjelasan. Kayak gitu. Terus, bentar ya. Oke. Sekarang kita bakal coba lihat gimana kemudian ininya, penerapannya. Nah, jadi ini ada 5 ya, 5 kalimat ya. 5 kalimat yang apa namanya pour bla bla bla, ilfo bla bla bla. Jadi ini yang tadi ilfo sama pour. Jadi ada pournya sama ilfonya. Nah, sebelum aku bahas ini, mungkin aku bakal jelasin satu kalimat dulu ya. Aku bakal jelasin kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama ini. Biar kalian bisa lihat polanya seperti apa. Nanti untuk 4 kalimat di bawah, aku minta kalian coba terjemahin di catatan masing-masing. Jadi aku bakal jelasin cuma kalimat yang pertama, biar kalian bisa lihat polanya seperti apa. Nanti 4 kalimat yang bawah, kalian coba terjemahin sendiri. Kenapa gitu? Karena nanti kalian bakal lihat polanya itu pasti sama, kurang lebih sama. Selain itu juga untuk melatih kalian dalam memperkaya kosakata bahasa Prancis. Oke, jadi aku jelasin dulu kalimat yang pertama nih ya. Pour avoir une bonne note à l'examen, il faut étudier tous les jours. Nah, apa sih artinya yang ini? Di sini artinya adalah agar mendapatkan nilai
tinggi saat ujian, agar mendapatkan nilai tinggi saat ujian, harus belajar setiap hari. Nah, ini terjemahan dari kalimat yang pertama. Ya. Kalian lihat polanya di sini, agar bla 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 harus bla 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 bla. Oke. Jadi pour avoir, agar mendapatkan, une bonne note à l'examen, nilai tinggi saat ujian, il faut, harus, étudier tous les jours, belajar setiap hari. Jadi, dan di sini perlu ditekankan bahwa nah, di sini perlu ditekankan bahwa setiap tadi kan polanya ini ya, pour titik-titik, il faut titik-titik. Nah, seperti judul di slide yang ini, il faut itu pasti diikuti oleh kata kerja. Sini makanya kalian lihat, pour itu diikuti kata kerja. Dan il faut juga diikuti kata kerja. Ini polanya gitu. Kalau kalian lihat ke 4 kalimat yang di bawah-bawahnya itu polanya sama. Di sini kan udah aku kasih tanda ya. Aku kasih tanda V. V itu artinya kata kerja. Jadi di sini agar mendapatkan, kan mendapatkan itu kata kerja. Agar mendapatkan nilai tinggi saat ujian, harus belajar. Ya kan, belajar juga kata kerja. Harus belajar setiap hari. Oke, jadi di kalimat ini, di kalimat yang pertama ini kalian bisa lihat bahwa penggunanya adalah pour titik-titik-titik, il faut titik-titik-titik. Dan setiap masing-masing kalimat itu pasti diikuti kata kerja dulu. Jadi pour kata kerjanya apa? Terus il faut juga kata kerjanya apa? Gitu ya. Jadi pour avoir, agar mendapatkan, une bonne note à l'examen, nilai yang tinggi saat ujian. Ini kan penjelasnya doang. Mendapatkan apa? Mendapatkan nilai tinggi saat ujian. Nah, agar mendapatkan nilai tinggi saat ujian harus, nah harus apa? Harus belajar. Kata kerja balik lagi. Harus belajar setiap hari. Itu penjelasnya. Nah, sekarang untuk 4 kalimat yang di bawah, aku minta kalian coba terjemahkan masing-masing. Kalian terjemahkan dulu. Jadi ini aku bagi aja ya. Jadi untuk Ica sama Vira, coba terjemahin kalimat yang kedua. Terus Alga sama Nabila. Alga sama Nabila nerjemahin kalimat yang ketiga. Terus William sama Vinda. William sama Vinda itu yang keempat. Terus terakhir Alex itu yang kelima. Jadi sesuai yang aku minta tadi, jadi setiap orang yang udah aku tugasin, coba terjemahin satu kalimat masing-masing. Nanti kalian kasih tahu ke kita terjemahannya apa. Habis itu kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Oke, jadi ini juga karena remaining time-nya 4 menit, jadi kita bisa keluar dulu. Yang tadi udah ditugasin nerjemahin satu kalimat, itu silahkan diterjemahkan. Nanti di meeting room yang setelahnya kita bahas bareng-bareng. Oke? Oke, jadi sekarang kita keluar dulu.